Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara perhatikan sejak bulan Oktober sampai sepanjang bulan November ini, kita akan terus sementara dan akan terus membicarakan tema yang sama, yaitu fungsi keluarga, peran keluarga. Jadi Sinode Gemim melalui panduan renungan, panduan khotbah di sepanjang 2 bulan ini memberikan kita seolah-olah petunjuk peringatan untuk mengevaluasi sekaligus melakukan revitalisasi peran keluarga. Karena itu kalau saudara perhatikan sejak bulan lalu sampai sepanjang bulan ini, kita membicarakan tentang itu. Untuk melihat ulang ke dalam, tentu menurut ukuran-ukuran firman Tuhan. Bagaimana peran keluarga kita? Bagaimana peran orang tua? Bagaimana peran menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak-anak? Apakah perjalanan kehidupan keluarga kita telah selaras dengan yang Tuhan kehendaki? Dan karena itu, hari ini juga kita masih akan membicarakan tentang itu. Masih sampai sepanjang Oktober ini, November ini kita masih akan terus membicarakan topik-topik yang sama. Jadi sekali lagi ini dimaksudkan untuk seolah-olah ingin mengatakan, mari kita mengevaluasi, mari kita melihat lagi. Dan kalau misalnya perjalanan kehidupan keluarga kita, peran rumah tangga kita belum seperti yang Tuhan kehendaki, maka bacaan, renungan, khotbah, pengajaran di sepanjang 2 bulan ini dimaksudkan untuk semacam merevitalisasi, mengembalikan kepada kedudukan, menghidupkan ulang bagaimana peran keluarga kita, kehidupan rumah tangga kita. Hari ini kita akan belajar, di sepanjang minggu ini tentu kita akan belajar lagi dari bacaan Alkitab kita. Meskipun mungkin orang sebanyak kali baca ini bagian Alkitab, tapi saya mengajak kita untuk merenungkannya, memikirkannya, menelaah, dan sekalipun mungkin kita tidak punya cukup waktu untuk mengurai ini, tapi setidaknya beberapa prinsip penting boleh menjadi panduan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Secara khusus nanti kan masih ada ibadah-ibadah kolom, nanti ada kadim-kadim yang akan bisa memberi penguraian lebih jauh di semua ibadah yang akan kita laksanakan, kita lalui, kita ikuti di minggu berjalan ini. Saudara-saudara, mari kita mulai memperhatikan, termasuk saya katakan di awal tadi, di waktu membaca Alkitab, ada beberapa perubahan memang terjadi di teks ini ketika orang membaca Alkitab yang versi terbaru, terjemahan baru edisi 2, maka saya menganjurkan memang kalau boleh, sebaiknya tabung kasana hemat kong beli Alkitab edisi terbaru. Banyak hal yang telah berubah dan itu sangat penting. Nanti saya sampaikan sebentar di mana yang berubah. Mari kita mulai. Jadi minggu ini kita sekali lagi temanya adalah bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Ini memang kata-kata dari malaikat Tuhan kepada Hagar. Meskipun kalau orang lihat di terjemahan baru, itu kan kata-kata Tuhan di ayat berapa? Saudara dapati itu? Di ayat berapa itu? Ayat 18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Tapi kalau di terjemahan baru edisi 2, ayat 18 dia bunyi begini. Bangunlah, angkatlah anak itu dan peganglah dia erat-erat.
So sedikit berbeda. Memang di beberapa Alkitab versi bahasa Inggris mirip dengan tu TB2. Agak mirip. Jadi itu kata apa itu? Bimbinglah dia. Enggak. Tapi lebih di terjemahan baru bilang peganglah dia erat-erat. Jadi itu yang sedikit informasi supaya orang tahu. Jadi coba lihat betapa pentingnya tuh orang memahami Alkitab, karena Alkitab yang lama ini kan Bapak Ibu tahu sudah 50 tahun. Ini kan cetakan 1974. Itu dicetak, diterbitkan. Tapi proses penerjemahan penyusunan naskahnya berarti sebelum itu. Sekarang ada ini Alkitab baru sekaligus sosialisasi, ini Kang bantu tulai sosialisasi. Kalau ini tahun berapa ya? Tahun lalu Kang, 2023. Jadi setelah 50 tahun semuncul Alkitab versi baru. Contoh lain, misalnya kalau di Torang P Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dia bunyi bagaimana? Bapak Ibu tahu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Mar di TB2 begini, pada mulanya sudah ada firman. Lebih jelas. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan banyak contoh lain. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan di ayat 8. Bertambah besarlah anak itu. Siapa itu bertambah besar? Ini Ishak maksudnya. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar, mengadakan pesta besar pada hari anak itu disapi. Di dalam tradisi kuno, disapi itu maksudnya kalau orang bahasa hari-hari di Minahasa apa? Disapi, ya? Ya? Disapi itu apa? Orang bahasa hari-hari apa? Lepas toto. Soalnya ndak baasi dang. Malah kalau di tradisi agama tertentu, kata kita baca, hari itu secara simbolisasi, pas dia disapi, dia lepas toto, secara simbolisasi hari itu dia pertama kali saya makan nasi. Orang kadang-kadang di zaman ini so lain. Ada tuh anak-anak memangnya ndak pernah baasi. Betul ndak? Termasuk karo itu arui, cuma 1 minggu dia ada baasi. Kita ingin tahu apakah itu efek operasi, dah sesar atau bagaimana cepat kering. Banyak yang termasuk ada juga waktu mama cari gampang kan? Ya memang juga karena ibu-ibu karir. Tapi oke, orang balik di teks. Di dalam tradisi kuno, umur berapa anak disapih lepas asi? Umur 3 tahun. Paling cepat 2 tahun, lebih-lebih sedikit, tapi kata rata-rata 3 tahun. Nah, yang berikut. Ayat 9. Pada waktu itu, Sarah melihat anaknya yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Saudara baca enggak di sini? Agak aneh, Kang. Ayat 10 bilang apa? Sarah melihat tuh anak siapa? Sarah melihat bahwa anak itu yaitu Ismail sedang main. Siapa cuma ada bermain? Kok ayat berikut dia bilang Pak Abraham usir ini anak. Siapa ya? Apa salahnya dengan bermain? Nah, yang menarik saudara, itulah fungsinya orang di gereja. Selain katu kadi mesti belajar baik-baik, waktu jemaat juga mesti bersedia belajar. Kata main atau bermain, sebenarnya ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani, mesahek. Nah, dengar ya, mesahek itu sebenarnya dia arti ada 3. Yang pertama, mesahek itu bisa berarti bermain, jadi mesahek. Pertama dia arti main atau bermain. Yang kedua dia arti tertawa.
Yang ketiga, dia arti mengejek atau mengolok-olok. Jadi sekarang orang mau pikirkan terjemahan mana yang cocok. Tuh kata mesahek itu satu kali lagi, memang dia arti ada 3. Apa tadi? Bermain, tertawa, mengejek atau mengolok-olok. Nah, jadi sekarang pikirkan, memang benar DP arti itu 3 itu benar. Tapi dalam konteks pasal 21 kejadian ini, orang mesti berpikir dan akal sehat. Nyandak mungkin kalau cuma sekedar bermain, kong marah tuh, siapa? Sarah. Nyandak mungkin orang sekedar tertawa biasa, kong berdiri tandu tuh Sarah. Nyandak mungkin. Maka berdasarkan konteks di sini, yang paling cocok memang diterjemahkan mesti mengejek. Kisah ini terjadi kapan? Kira-kira 4000 tahun lalu. 2000 tahun sebelum Kristus. Dari Kristus sampai 4 orang, so kira-kira 2000 lebih tahun. Kenapa saya penting untuk mengingatkan ini? 2000 tahun sesudah peristiwa ini, Rasul Paulus menafsirkan perkara ini. Coba Bapak Ibu Saudara lihat bagaimana Paulus dan tafsir ini di Galatia pasal 4 ayat 29. Coba orang rame-rame baca di situ. Supaya orang periksa apakah orang analisis tadi benar. Galatia pasal 4 ayat 29. Itu tafsiran Paulus tentang apa yang terjadi pada 2 anak ini. Yang saudara apa? Solia? Kita baca untuk orang semua. Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu, memang harusnya baca dari atas, tapi oke, kita langsung di ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging. Ini maksudnya Ismail. Di ayat sebelumnya sudah diterangkan. Dia yang diperanakkan menurut daging, apa kata? Menganiaya yang diperanakkan menurut roh, yaitu Ishak. Itu di ayat sebelumnya saudara boleh baca. Anak yang dilahirkan anak yang dilahirkan menurut daging, menurut hal yang biasa. Apa dibilang di tadi? Menganiaya. Jadi memang lebih cocok. Yang orang pahami di sini adalah nyandak mungkin cuma sekedar bermain. Murka tuh Sarah. Maka dalam konteks ini pasti yang dimaksud adalah memang tuh mesahek mesti lebih cocok diterjemahkan dengan apa tadi? Mengejek. Umur berapa tuh? Serba sabar ya, orang mau analisa ini supaya orang pulang lihat apa pengertian, apa wawasan. Umur berapa tuh Ishak tadi? Dia bilang 3 tahun. Kira-kira dia betul? Nanti orang mau tanya apa? Abraham, Beng Sarah. Kalau orang sebaku dapat di sorga. Amin. Sekarang, umur berapa? Menurut saudara, umur berapa tuh Ismail waktu itu? Kira-kira umur berapa? Nah, ada data-data di Alkitab. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 16, ayat 16. Abraham umur berapa waktu Ismail lahir? Kan Ismail yang duluan lahir toh? Umur berapa waktu Ismail lahir? Umur berapa tuh Abraham? Ya? 86. Lalu orang lihat di Kejadian pasal 21 ayat 5, umur berapa tuh Ishak lahir? Umur berapa tuh Abraham? 100. Jadi orang hitung dia selisih. Dari 86 sampai 100 berapa? Berapa? 14 tahun. 14 tahun orang jarak kelahiran. Tambah 3 tahun usia Ishak. Berarti kira-kira Ismail umur seberapa? Berapa? 17 tahun. Memangnya tidak wajar.
Ini anak memang 17 tahun, mama di mana yang nyanda akan marah? Betul nggak? Ngana 17 tahun, ini bukan sekedar bermain, mengejek, malah Paulus bilang apa? Menganiaya anak yang 3 tahun. Sudah pikir nggak? Siapa yang baru tak pikir ini hari? Oh iya deh, ingat. Coba mama-mama, kita mau tanya mama-mama. Kalau saudara mama-mama lihat, ada anak 17 tahun menganiaya atau mengejek atau mengolok-olok anak umur 3 tahun, baru lepas totok dia, baru lepas asi dia. Nah wajar kalau di sini di ayat 10 bilang, maka berkatalah Sarah kepada Abraham, usir dia dengan dia mama. Jadi wajar menurut naluri keibuan. Nah memang kita yakin, orang mesti akui, bapak-bapak, anak-anak, orang mesti akui, mama-mama penaluri itu lebih tajam dari bapak-bapak. Dia tahu ini apa yang terjadi. Tapi untuk mendukung orang pedugaan ini, memang ada yang menarik. Kalau saudara membaca, nanti baca di rumah, tapi kita mau terangkan secara cepat supaya orang nggak mau lama di sini. Karena kalau mau urai ini bisa jam 12 orang baru mau pulang. Di pasal 16, memang kita pikir-pikir Saralei termasuk Abraham ada andil juga di dalam kesalahan yang sedang terjadi ini. Ini mulai bencana, mulai datang bencana di rumah tangga kan? Tapi kan yang tidak serta-merta masalahkan Ismail dan Hagar. Sebenarnya Abraham dan Sarah juga ada andil kan? Saudara tahu, dari waktu Abraham pertama kali dipanggil, pasal 12 Kejadian, Tuhan kasih itu perjanjian bahwa kamu, Abraham dan Sarah, kamu akan memperoleh keturunan yang banyak. Bahkan sampai bilang, Tuhan bilang, ngana lia tuh bintang di langit, ngana hitung, bisa enggak ngana hitung tuh pasir di pantai, bisa enggak? Seperti itulah jumlah ngana keturunan nanti. Bahkan salah satu keturunan akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Jadi ini janji yang besar, dia akan memperoleh keturunan. Dan itu Tuhan ulang-ulang dari pasal 12 sampai dibacaan pasal 17 misalnya. Tuhan ulang-ulang. Bahkan untuk memperkuat bahwa janji ini sedemikian penting, maka Tuhan kasih itu tanda perjanjian. Tanda perjanjian apa? Tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham bahwa dia akan memperoleh keturunan yang banyak, sekaligus keturunannya akan, salah satu keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Saudara tahu apa tuh tanda perjanjian? Abraham dan semua anak laki-laki harus disunat. Sekarang kita mau tanya, Bapak Ibu selama jadi Kristen pernah enggak pikir, siapa tuh tanda perjanjian mesti sunat? Siapa tuh tanda perjanjian mesti sunat? Kali pemuda orang so bahas, Kang Fandi. Ya tuh pernah tua pemuda. Surah banyak tuh pemuda-pemuda sekarang sudah lebih pintar orang. Siapa mesti sunat? Tanda perjanjian mesti sunat. Sunat mesti backing di apa? Maaf ya. Tuh sunat maksudnya apa itu? Alkitab bahasa mengerat kulit katan. Karena begini, Tuhan janji Pak Abraham, engkau akan memperoleh banyak keturunan, bahkan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut, seperti pasir di tepi pantai. Begitulah jumlah keturunan, dan bahkan salah satu keturunanmu akan menjadi berkat di muka bumi bagi banyak bangsa. Nah, kenapa disunat? Karena dengan disunat memotong kulit alat kelamin. Kenapa harus di situ? Karena alat kelamin itulah yang akan dipakai
untuk memperoleh keturunan. Jadi tanda perjanjian itu ditaruh di alat, di organ tubuh yang akan berfungsi untuk memperoleh keturunan yang banyak itu. Saudara tahu sekarang, kiapa sunat? Ya toh? Sekarang saya tahu. Kiapa itu tanda perjanjian mesti sunat? Karena tuh janjikan kamu akan dapat banyak keturunan. Maka tuh janji ini diberi tanda di organ tubuh, alat di tubuh kita, organ tubuh kita, yaitu alat kelamin, yaitu alat yang akan dipakai untuk memperoleh banyak keturunan. Nah itu DP, siapa mesti sunat DP tanda perjanjian. Berhubungan karena seperti yang saya katakan tadi. Tapi ternyata ada masa, Abraham dan Sarah juga rupanya tidak terlalu percaya. Malah, umur berapa waktu Abraham dipanggil? Umur berapa? Kejadian pasal 12 dan seterusnya orang baca. Waktu itu umur Abraham 75 tahun. Mungkin tuh Abraham dengan Sarah pe umur beda 10 tahun. Kalau orang periksa Alkitab. Jadi kalau dia 75, Sarah pe umur seberapa? 65. Waktu pertama dengar janji ini kayaknya biasa-biasa saja. Tapi seiring berjalannya waktu, semua hampir 10 tahun, rupanya tidak ada tanda-tanda, maka muncullah kasus di pasal 16. Pasal 16 itu saudara tahu apa? Nah, ini tuh permulaan bencana. 10 tahun atau hampir 10 tahun dapat tunggu manusiawi. Jadi memang ditekankan Sarah dan Abraham itu juga. Mereka dipilih, bahkan Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Bukan karena dia memang lebih unggul dari orang zaman itu. Dia betul-betul sama seperti kita. Yang bisa khilaf, bisa salah, bisa tidak mengerti. Tapi mendapat kelimpahan anugerah. Dan kemudian dia menjadi bapak segala orang beriman. Pasal 16 DP cerita begini. Sarah bilang Pak Abraham, so tua kita. So mati haid. So tidak ada keinginan untuk berhubungan mungkin. Orang kayaknya tidak mungkin mau terima, mau lihat tuh janji Tuhan. Jadi bagaimana? Nih tahu bagaimana? Selama dapat tunggu. Kadang-kadang saudara janji Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang. Memang dia datang tidak seperti ukuran-ukuran kita. Kadang-kadang lama. Dan hati-hati orang belajar dari situ. Sangat mungkin orang ketika terlalu lama menunggu janji Tuhan, akhirnya mengambil tindakan yang salah. Belum waktunya Tuhan. Nah itu bagus tuh lagu Waktu Tuhan. Pasti yang terbaik. Mungkin setelah lama dapat tunggu, mungkin hampir 10 tahun, muncul kasus di pasal 16. Sarah kasih ide Pak Abraham. Abraham, kita ini tahu sudah mau dapat anak ya. Mana tuh janji-janji Tuhan? Nggak ada. 10 tahun dapat tunggu. Mulai kecewa. Dan mulai putus asa. Dan mulai terjebak pada bertindak salah. Apa yang dia bikin? Kenapa kita ada budak? DP nama siapa tuh budak itu? Hagar. Hampirilah dia. Tidur dengan dia. Nanti kalau dia dapat anak, kan budak ini tidak ada hak hidup. Maka kalau nanti dapat anak tuh Hagar, tetapkan itu Abraham pe anak. Dan itu akan tetap dihitung Sarah pe anak. Disinilah kesalahan itu dimulai. Abraham leita iyo-iyo. Mari pikir-pikir ini Abraham ini sepanjang cerita. Sampai di pasal ini, sudah lihat. Kita pikir-pikir Abraham ini memang suami yang penurut DP istri. Baik terhadap hal-hal yang benar maupun terhadap hal yang salah. Yang tidak tentu benar. Mari tidak juga boleh bilang tuh Abraham itu masuk organisasi isti. Ya tidak juga. Apa tuh isti? Orang bilang ikatan suami takut istri. Ya tidak juga sama gitu. Mar, dapat lihat kok dia nurut saja. Tuhan so janji mana akan dapat anak dari keturunan Sarah lah anak perjanjian itu. Tapi sekarang Sarah kasih usul yang menentang kehendak Tuhan. Apa? Hagar. Karena tidur dengan dia,
nanti kalau dia dapat anak, itu orang dua anak. Siapa tahu mungkin itu tuh cara Tuhan. Siapa tahu. Tapi itu salah kan? Bukan siapa tahu, tapi salah tahu. Seolah-olah Tuhan terlambat. Dan akhirnya dia salah. Dan betul, saudara baca di Kejadian pasal 16. Setelah betul Abraham berhubungan dengan Hagar, hamil tuh Hagar. Nah, muncul kasus di pasal 16 ayat 4. Waktu Hagar tahu dia hamil, apa Alkitab bilang? Dia mulai merasa sombong dan merendahkan nyonyanya. Mungkin mulai ejek. Patut diduga. Memang, saudara hati-hati, ini di ilmu kedokteran, ilmu medis, juga ada informasi begitu. Tuh anak yang sedih dalam kandungan itu, meskipun dia masih di kandungan, tapi watak ibu, perilaku ibu, tingkah laku ibu, sikap hidup dari mama, juga akan mempengaruhi anak yang di dalam kandungan. Hati-hatilah. Orang hanya menduga. Tapi kayaknya ilmu kedokteran bilang begitu kan? Anak-anak yang dari dalam kandungan, dia mama suka dengar musik. Ada di penelitian tertentu bilang, coba anak-anak ibu-ibu yang hamil, kerjakan soal-soal matematika. Jadi akhirnya kata tuh anak terbiasa menganalisa, terbiasa memecahkan persoalan. Ya, martu sampai mama lain kali kan, lain itu. Kalau hamil lagi bermalas-malasan. Tapi oke, Kejadian pasal 16 bilang, Hagar mulai memandang rendah dia penyonya. Mulai sombong, mulai menghina. Mana? Mandul. Orang sini bebas apa? Pesel. Pesel kuara engana. Mulai merasa sombong. Ini permulaan kejatuhan. Dua-dua permulaan kejatuhan. Orang sombong itu akan dijatuhkan oleh Tuhan. Orang yang tinggi hati akan dijatuhkan oleh Tuhan. Sekaligus, ini siapa salah sebenarnya? Siapa salah ini? Deng? Abraham. Jangan cuma bilang Sarah. Abraham nih, iyo. Padahal Tuhan sejanji. Tapi waktu Hagar mulai merasa begitu, Sarah bilang, Abraham, nganape salah ini? Coba saudara baca di Kejadian. Mungkin Abraham bilang, kita bersalah. Masa ngana salah apa kita? Ngana salah, ngana mesti bertanggung jawab. Coba ngana lihat ngana hamba ini mulai hina-hina kita. Wong Abraham bilang, "Bang, dia kan ngana budak. Terserah ngana mau baking apa pada dia." Kong, sudah tahu apa? Sarah bantai pada dia. Sarah le aniaya pada dia. Maka larilah tuh Hagar. Lari sementara hamil. Tapi memang luar biasa ini pergumulan. Mari sekali lagi sama salah. Orang dua suami istri. Kamu yang tidak percaya Tuhan memberi kesempatan untuk mendatangkan bencana ke dalam rumahmu. Selalu ingin mendahului Tuhan. Memang belum waktu Tuhan. Tapi oke, waktu Hagar dalam pelarian, malaikat Tuhan bilang, Hagar, pulang di rumah. Pulang. Tidak boleh hidup dalam pelarian. Karena bagaimanapun anak yang dalam kandunganmu itu, kita persiapkan dia menjadi bangsa besar. Tapi yang menarik tidak pernah muncul kata bangsa yang diberkati, cuma bangsa besar. Ada yang menarik kalau saudara baca di pasal 16. Anak itu nanti akan menjadi seperti keledai liar. Wah, keledai liar. Dia akan melawan semua orang dan semua orang akan melawan dia. Memang dari dalam kandungan ini Ismail Tuhan selesai nubuat. Dia memang keledai liar itu maksudnya apa? Dia betul-betul lincah, kuat, keter, tidak ingin dipimpin, dipengaruhi, apalagi ditekan oleh siapapun. Tapi yang terjadi Tuhan bilang, dia akan melawan semua orang, tangannya akan melawan semua orang, dan semua orang akan melawan dia. Emang Tuhan selesai bilang, ini Ismail yang DP keturunan.
memang suka apa? Suka bakalae. Oh, Tuhan pengen buat. Tapi oke lah, Tuhan bilang kita akan jadikan dia bangsa besar. Kita akan jadikan dia bangsa besar. Dari keturunannya akan lahir 12 raja. Dia akan lahir banyak orang jadi bangsa besar. Ulang. Jadi sebenarnya tuh konflik dapat lihat, dan kalau orang mau mundur dari pasal 21 mundur, tuh konflik so terjadi sejak itu. Mulai terjadi cekcok, bahkan aniaya dibilang di situ. Sekaligus memang ada penasi bilang ini leku Hagar yang tahu diri. Iya tuh, kasih kesempatan mar satu kali lagi kita bilang, memang Sarah dan Abraham salah juga. Dorang yang buka pintu terhadap masalah datang toh, hanya karena tidak sabar menunggu janji Tuhan. Saudara, sabarlah menunggu janji Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak sabar, mungkin saudara akan terjebak juga pada keputusan yang sama. Seiring berjalannya waktu, orang mungkin menduga, memang dia watak tu mamanya Ismail ini, dia watak, mungkin juga dia anak tiru, mungkin juga, itu dia anak le tiru. Tu watak suka merendahkan orang dang, tu watak suka sombong, apa ngana? Cupu. Mungkin sekali dia mama watak, taturung paria Pak Ismail. Terjadilah tuh pasal 21 ini. Dia urutan begitu dah. Dia menganiaya, kata Paulus bilang, dia menganiaya. Jadi ini bukan sekedar bermain, dia menganiaya. Jadi mama-mama, papa-papa tentu, orang bertanggung jawab. Suka tidak suka, salah satu yang akan terjadi adalah bagaimana karakter orang tua itu akan ditiru oleh anak-anak. Betul enggak? Puji Tuhan kalau itu karakter yang baik. Tapi karakter baik, karakter buruk sama juga akan ditiru. Di teori psikologi bilang begini, sebagian besar anak di dunia ini meniru kelakuan orang tuanya. Umumnya anak laki-laki meniru ayahnya, umumnya anak perempuan meniru ibunya. Bukan berarti saudara yang cuma punya anak laki-laki kok mama lolos. Bukan berarti saudara yang cuma anak perempuan lalu papa lolos. Tidak juga. Orang tua yang hatinya dekat dengan Tuhan, sangat mungkin juga hati anak-anak dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya orang tua yang jauh dari Tuhan, sangat mungkin hati anak-anak juga akan jauh dari Tuhan. Karena itu mari kita tetap sadar ini. Sangat mungkin kelakuan Ismail yang, jadi kalau boleh orang harmoniskan, bermain, maksudnya ini bukan sekedar bermain biasa. Mungkin mempermainkan, menganiaya, mengejek, menertawakan dalam pengertian mengolok-olok. Wajar kan kalau menurut kita ya, anak seumur 17 tahun kuat, ejek itu anak 3 tahun. Usir dia. Satu kali lagi kita bilang di awal tadi, memang kata menurut kita, lepas dari salah juga ada salah. Satu kali lagi, terlepas dari Sarah juga ada salah di sini, karena tuh masa lalu, ya tuh. Apa ya? Ini naluri keibuan. Dia juga bertanggung jawab kan? Di dalam ibadah pas beberapa hari lalu, teman pendeta bilang begini. Orang juga mesti melihat, memang ini berarti juga bisa dilihat, seorang ibu bertanggung jawab mencegah jangan sampai anaknya, maksudnya si Sarah, bertanggung jawab mencegah, melindungi anaknya, jangan biarkan dia berlama-lama dalam keadaan bertumbuh bersama dengan Ismail. Orang tua bertanggung jawab mencegah anak-anak jangan bergaul dengan orang-orang yang kasar, dengan orang-orang yang tidak benar, dengan orang-orang yang buruk tindakannya. Nah, saudara baca, kalau saudara perhatikan, misalnya di dalam 1 Korintus pasal 15 itu Kang, 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Atau kalau saudara baca misalnya di
Amsal pasal 22. Ayat 24 sampai 25. Jangan bergaul dengan orang yang lekas gusar. Dan jangan bergaul dengan orang yang pemarah. Nanti engkau akan terbiasa dengan kehidupannya. Lalu engkau memasang jerat bagi dirimu sendiri. Lingkungan ternyata mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak kita. Dan mungkin sekali memang tuh kepekaan Sarah memungkinkan itu. Dia bertindak cegah. Usir dia. Orang tua, saya berharap juga begitu. Dan implikasinya adalah kita bilang, tuh anak-anak muda, termasuk anak-anak muda, kalau mau batona, kalau mau pacaran, mesti minta pendapat pak orang tua. Orang tua setuju gak? Mesti. Jangan ada orang tua bilang, terserah, dia gua so dewasa, dia yang tentukan dia pilihan, dia kan yang mau jalani. Kalimat itu tidak benar. Orang tua tetap harus bertanggung jawab. Dan anak-anak muda juga jangan sombong. Sepinter-pinternya kamu anak-anak muda, setinggi-tingginya kamu sekolah, kamu belum pernah jadi orang tua. Tapi orang tuamu, sebodoh-bodohnya orang tuamu, serendah-rendahnya dia pergi sekolah, dia so pernah jadi anak muda. Betul gak? Kita ulang satu kali lagi anak-anak muda ya. Anak muda, sepinter-pinternya kamu, setinggi-tingginya tingkat pendidikan, ingatlah, kamu belum pernah jadi orang tua. Tapi orang tuamu, sebodoh-bodohnya orang tuamu, serendah-rendah apapun dia tingkat pendidikan, ingatlah, dia sudah pernah jadi anak muda. Dia lebih tahu tentang kehidupan. Jadi anak muda jangan sok tahu. Tanya. Terutama tanya Pak Mama. Jangan ada pacaran gelap-gelap. Tanya. Mesti antar di rumah. Jadi kita mau setip Pak Nona-Nona. Kalau ada cowok yang mau datang di rumah, itu salah satu tanda bahaya. Mungkin sekali dia ada niat jahat. Mama saya ingat Pak anak Nona-Nona ya. Mesti antar di cowok. Saya tunjuk Pak orang tua. Karena biasanya memang mama kepekaan lebih tinggi. Mama rasa. Nah, kalau mama so bilang begitu, itu benar. Mama rasa. Kalau papa apa? Papa pikir-pikir. Mama rasa-rasa. Nah, bagus, jadi itu pikiran dan perasaan baku dapat. Memang kadang kan bapak-bapak bilang kita rasa. Mari ibu-ibu bilang kita rasa. Kita rasa dia tidak benar hamil. Tapi istri selalu bilang begitu. Nah, kita pikir-pikir begini, Christine. Nah, menurut kita perasaan, kadang-kadang tidak sadar, kita bilang, nah, kita pikir begini kuat Christine. Kita bilang pada istri. Dia bilang, nah, kita rasa dia tidak benar. Dalam kenyataannya, dia perasaan lebih betul dari kita pikiran. Jadi perlu mengharmoniskan perasaan mama dan pikiran papa. Nah, anak-anak kalau dengarkan pikiran papa dan dengarkan perasaan mama, itu bagus. Amin, anak-anak muda. Dengar, mama mesti tahu anakmu pacaran dengan siapa. Mama itu memang Tuhan so kasih naluri yang indah, lebih tinggi dari papa. Dia cuma lihat, dia akan bilang pada dia anak, nah, mama rasa dia tidak cocok dengan. Kalau mama so bilang begitu, jangan bantah. Anak mau bantah apa mama cilaka anak. Betul. Senang-senang kayak itu mama ini ya tuh. Itu bagus pendeta. Memang tapi anak kita batona kabal. Terus bilang akan dia tidak badengar. Pendeta semua wakili kita perasaan. Ya tuh. Mar mesti begitu. Baik anak laki-laki, baik anak perempuan sama. Kamu akan menanggung banyak resiko. Memang Tuhan kasih kepekaan yang lebih tinggi kepada mama untuk melihat ini anak lagi bergaul dengan siapa, dan termasuk orang tua saya bilang tadi, belajar dari sini. Bertanggung jawab, pastikan anak-anak kita bertumbuh di dalam lingkungan seperti apa. Bukan? Tanggung jawab. Jangan biarkan anak-anak kita bertumbuh di dalam lingkungan yang buruk. Jangan sok jago, tapi anakku hebat, kita yakin. Oh, enggak tentu. Enggak tentu. Puji Tuhan kalau memang dia bisa berdiri sendiri di dalam lingkungan yang buruk. Puji Tuhan.
Tapi kalau dia tidak punya kemampuan, tidak punya, selain tentu kemampuan, tapi pertama-tama anugerah Tuhan untuk menjaga hati dan pikiran, ya mungkin jatuh. Saya berharap ini menjadi perhatian kita. Dengan siapa anak-anak kita berteman, dengan siapa anak-anak kita bergaul, termasuk dengan siapa anak-anak kita pacaran. Termasuk kita bilang satu kali lagi, anak-anak dalam hal pacaran, minta tanggapan orang tua. Kalau orang tua bilang enggak, umumnya itu benar. Umumnya itu benar. Enggak selalu benar, tapi umumnya benar. Terutama mama-mama. Dengar mama punya perasaan. Dengar mama mau bilang apa. Mama rasa dia bagus. Berarti betul itu. 99%. Ada 1% mungkin meleset. Maka kalau mama sudah bilang, mama rasa-rasa dia enggak no. Dengar itu. Karena berani bantang anak mama, silahkan. Betul. Kita solia dalam banyak pengalaman. Meskipun belum terlalu lama. Tapi hitung sejak kita mulai aktif melayani sebagai vikaris pendeta sampai sekarang. Salah satu yang kita lihat itu. Anak-anak yang tidak mendengarkan pertimbangan orang tua. Waktu mengambil keputusan untuk mencari jodoh, untuk mencari pasangan hidup. Umumnya mengalami hal-hal yang buruk. Umumnya. Seumur hidup kamu akan cuci muka dengan air mata. Maka berhati-hatilah. Dia usir. Akhirnya usirkan. Lalu ada hal yang penting untuk orang perhatikan juga di sini adalah waktu diusir, Sarah bilang, Abraham usir pada dia. Hanya mau dia di rumah ini. Karena bukan dia tuh anak perjanjian. Selain mungkin untuk mencegah, tapi mungkin juga ini sebenarnya tanda apa? Kekhawatiran. Kurang kage Abraham merubah jatuh anak perjanjian. Kong tu warisan misalnya mau jadi pada dia. Bukan dia tuh anak perjanjian. Kan tuh anak perjanjian mesti yang kita pe anak. Tapi itu orang lihat kata tuh Abraham. Sakit hati sekali dia. Dia enggak berani juga bantah DP istri. Pikir-pikir lain ke ini Abraham pe watak ini. Dia cuma sempal dia pe hati Alkitab bilang. Karena apa? Bagaimanapun dia pe anak. Bayangkan 17 tahun dah hidup sama-sama. Bagaimanapun itu dia pe darah daging. Terlepas dari ini kasar juga sebenarnya itu tindakan Sarah. Harusnya dia percaya saja. Tapi oke, itu juga sisi kelemahan dia. Tapi sementara dia gelisah, mungkin anak sendak mau tidur tuh malam ini bagaimana kita mau ambil keputusan. Bagaimanapun dia itu tapi anak kita darah daging, Tuhan bagaimana? Nah, Tuhan datang. Abraham dalam hal Tuhan apa istri dah bilang, betul. Iko tuh istri dah bilang dalam kasus itu. Karena tuh anak perjanjian adalah anak yang lahir dari kandungan Sarah. Bukan dari kandungan hambamu. Tuhan tidak bilang istri keduamu. Jadi Tuhan sebenarnya tidak menghendaki. Tuhan sebenarnya tidak menghendaki apa yang terjadi antara Abraham dan Hagar. Tapi oke, bagaimanapun dia selahir. Ada nganape benih, dia adalah nganape benih. Maka dia kita akan jadikan bangsa besar. Lagi-lagi kita periksa-periksa balik, bolak-balik. Siapa tidak bilang kita akan berkati? Nggak, cuma bilang kita akan jadikan dia bangsa yang besar. Keesokan harinya pagi-pagi bilang, Abraham kasih. Nah, sudah terang perhatikan tuh terjemahan delay lama dengan tu baru, ada perbedaan. Ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Nah, kalimat ini perhatikan. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Yang saudara tangkap di sini apa? Tu roti, tu air, dan tu Ismail sepikul pa. Kan DP bunyi begitu tuh. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Masa lego waktu anak 17 tahun mau sepikul pa mama. Nah, delay yang baru, terjemahan baru begini. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar
dan meletakkannya di atas bahunya. Saudara toh, tadi kalau di terjemahan lama terkesan termasuk tuh Ismail diletakkan juga di bahu. Sudah lalu lihat anak 17 tahun lihat mama mau dukung. Enggak, jadi so perbaiki dia. Kita ulang ya, dia bilang begini. Memberikannya kepada Hagar dan meletakkannya di atas bahunya. Jadi yang diletakkan di bahu cuma tuh roti dan tuh air. Yang tidak termasuk tuh Ismail. So tua dia, so 17, so tidak perlu dukung. Kalimat berikut. Hagar kemudian pergi dan mengembara di padang gurun Berseba. Jadi, dorang pergi. Tapi mungkin belum lama. Belum jauh berjalan. So habis tuh air. Berseba itu kalau orang lihat di peta, dia agak ke bawah. Dari Israel dia agak ke bawah, ke selatan, menuju perjalanan menuju Mesir. Kenapa? Karena memang tuh Hagar itu orang Mesir. Orang Mesir. Waktu habis tuh air, apa yang dia bikin? Sesusah, mulai menderita, mulai mengalami sengsara, mulai datang tuh musibah. Selama ini di rumah Abraham mungkin hidup enak, hidup nyaman, maksudnya segala fasilitas mungkin disediakan. Tapi sekarang mulai menghadapi sengsara. Apa yang dia bikin? Hagar dan Ismail bikin apa? Berdoa? Nyanda. Nggak pernah satu kali muncul kata berdoa. Yang dorang bikin apa? Apa Alkitab bilang? Menangis, berteriak. Tetap nampak dia pakai kehidupan kafir. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus ketika mengalami penderitaan, jangan sibuk menangis. Jangan meronta-ronta. Harusnya apa? Berdoa. Tuhan tidak pernah melarang orang menangis. Kalau menangis, menangislah dalam doa. Menangislah dalam doa. Malah bukan cuma menangis. Tak ada dia berdoa di sini. Tapi inilah Tuhan yang hebat. So, tidak lama Bapak Ibu. Paling lat 10 menit saya kelar. Kita lihat Samuel tuh, jadi ada yang sebegini. Sabar sedikit. Kita berusaha menghemat kata-kata supaya jangan terlalu banyak. Orang dapat dia poin-poin. Jadi, berdoa dia enggak. Orang belajar satu hal sih. Orang juga mungkin akan mengalami penderitaan. Orang hidup tidak selalu enak. Tapi justru ketika orang sibuk menangis, meronta-ronta. Justru itu. Tidak membuat kita melihat apa-apa. Termasuk di sini. Tuhan. Harusnya kalau dia berdoa kan, Tuhan, susah, menderita. Kita ulang tadi ya. Tuhan tidak pernah larang orang menangis. Tapi menangislah dalam doa. Apa-apa. Tuhan bersedia kok menerima tangisan. Bahkan di dalam perjanjian lama ada satu nabi yang nampaknya begitu perkasa menulis kitab Yeremia. Tapi tidak lama dari situ dia menulis satu lagi. Dia nama kitab Yeremia ada tulis satu kitab apa? Ratapan. Kitab Ratapan itu cuma 5 pasal, tapi orang sebut kitab Ratapan itu juga kitab air mata. Maksudnya Yeremia sambil tulis tuh kitab Ratapan sambil menangis, sambil batulis, sambil kertas itu dibasahi dengan air mata. Karena itu Yeremia juga disebut nabi peratap, nabi yang menangis. Tuhan indahkan dia petangisan, tapi dia menangis di dalam kekudusan, dia menangis dalam doa. Hagar di sini cuma mau teriak. Ada penafsir bilang ya dasar memang kok dia orang kafir, gitu. Tidak belajar dari Abraham, tidak belajar dari pengalaman selama berapa tahun tinggal sama-sama dengan orang beriman ini. Tapi, orang melihat sisi Tuhan yang luar biasa agung. Meskipun dia tidak berdoa. Tapi Alkitab bilang, Tuhan mendengar tangisan. Bukan mendengar doa. Harusnya waktu orang baca di sini, Tuhan mendengar doa. Tapi oke, orang tetap melihat. Sekalipun dia bukan anak perjanjian. Sekalipun dia bukan anak perjanjian. Tapi Tuhan bersedia mendengarkan dia petangisan. Saudara hati-hati.
Saudara jangan merasa cuma orang yang Tuhan perhatikan. Oh, orang-orang Kristen lebih diperhatikan Tuhan. Orang-orang tidak Kristen Tuhan tidak mungkin perhatikan. Tidak tentu. Kalau saudara juga jadi orang Kristen, jangan juga menganiaya, jangan merendahkan. Ternyata Tuhan juga kasih perhatian kepada orang-orang yang bukan pilihan. Tapi ini penting untuk dipikirkan. Memang di dalam teologi ada istilah anugerah. Anugerah itu ada dua macam. Pertama ada yang disebut anugerah umum atau common grace. Anugerah umum itu adalah anugerah yang Tuhan kasih pada semua orang. Mau dia ke orang Kristen yang tidak Kristen, orang pilihan tidak dipilih. Semua orang, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, teroris sekalipun, Tuhan boleh kasih itu anugerah umum. Apa itu anugerah umum? Makan, minum, kekuatan, kesehatan, kecerdasan. Karena itu orang lihat, orang tidak Kristen, orang Kristen sama. Kalau dia kerja keras, dia boleh sukses. Orang Kristen tidak Kristen, dia boleh jadi pemimpin. Orang Kristen tidak Kristen, dia boleh jadi profesor. Karena semua itu bersifat umum, anugerah umum, common grace. Tapi anugerah umum itu tidak menyelamatkan. Anugerah umum itu bersifat sementara. Yang menyelamatkan adalah special grace, anugerah khusus, yaitu anugerah keselamatan. Itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Amin. Maka saudara tidak usah kecewa. Ketika saudara mungkin selama bertahun-tahun menjadi Kristen, kenapa Tuhan kita cuma begini? Sementara ada orang yang tidak Kristen, orang yang seolah-olah bukan dipilih, orang yang jadi berontak kepada Tuhan, kok nampaknya orang lebih sukses, lebih mapan, lebih berhasil. Saudara jangan tertipu dengan itu, semua adalah anugerah umum, bersifat sementara, bisa hancur, bisa hilang. Hanya ada sewaktu di dunia ini, akan ada masa kita masuk pada kekekalan. Semua itu tidak akan membawa apa-apa. Tapi anugerah khusus, yaitu keselamatan, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Amin. Tuhan tetap pelihara dia. Oke, kita akan jadikan dia bangsa besar. Maka saudara, jangan. Maksudnya orang belajar dari ayat ini. Tuhan mengasihi. Orang itu tidak dipilih. Dia bukan anak perjanjian. Tapi Tuhan kasih. Maka orang-orang Kristen begitu. Orang bersuka cita karena keselamatan Tuhan sudah janjikan. Sudah jaminkan. Dan itu tidak akan hilang. Tapi sekaligus, orang yang sudah dipilih, belajar dari Tuhan. Belajar dari firman ini. Harus juga bersedia mengasihi. Jangan membenci. Orang-orang yang tidak beriman, itu bukan musuh. Mereka mesti dikasihi. Mereka mesti tetap menerima dampak kasih. Amin. Orang mesti terus menunjukkan kasih kepada orang lain. Kalau orang Kristen semua berpikir seperti itu, maka niscaya bangsa ini akan lebih tenang. Memang kita tidak bisa bersatu dalam doktrin. Memang kita tidak bersatu dalam iman, tapi kita bisa bersatu dalam kemanusiaan. Karena itu tunjukkanlah kasih kepada orang-orang yang sekalipun tidak seagama atau tidak segereja. Atau maksudnya beda denominasi gereja, beda agama, bahkan orang sekalipun tidak tahu dia pakai kepercayaan apa, tetaplah mengasihi. Satu kali lagi kita bilang, kita mungkin tidak bisa bersatu dalam iman, kita mungkin tidak bersatu dalam doktrin, tapi kita harus bersatu dalam kemanusiaan. Dan Tuhan, waktu dengar tuh tangisan, Tuhan datang kepada Hagar. Tuhan, saya tenang, karena ini anak tetap akan kita jadikan bangsa besar. Dia akan melahirkan bangsa yang besar. Kan ada raja-raja yang lahir dari dia. Dan akhirnya dia bertumbuh di padang gurun, dibilang padang gurun Paran. Itu wilayah antara, kalau orang lihat di peta, itu wilayah antara Israel dan Mesir. Jadi memang dapat lihat dia pemamak mau giring dia ke Mesir. Sangat patut diduga. Apa yang terjadi di sini kemudian tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Dan mungkin sekali itu menjadi pemicu. Bagaimanapun ini Hagar orang Mesir. Jangan-jangan itu juga yang di kemudian hari memicu. Betul enggak? Memicu waktu orang Israel ada di Mesir. Mereka dianiaya. Benih-benih pertengkaran ada di sini. Benih-benih. Dan sampai sekarang. Sudah lihat keturunan Ismail dan keturunan Ishak.
Sampai sekarang konflik tidak habis-habis di Timur Tengah. Sudah tahu kan? Ishak melahirkan 12 suku Israel. Dan Ismail melahirkan juga 12 suku. Sama banyak. Jadi seolah-olah Tuhan izinkan. Ya toh? Harusnya supaya tidak mau terjadi perang di kemudian hari, Tuhan boleh backing, misalnya ini jahat sekali. Tuhan jangan backing dia melahirkan banyak bangsa. Tapi sudah. Kamu akan tanggung kesalahan. Tuhan ampuni itu Sarah, Abraham. Bahkan Abraham disebut bapa segala orang beriman. Tapi ada harga yang harus dia tanggung. Karena pernah satu kali tidak percaya pada Tuhan, kamu akan tanggung itu. Itu konflik yang sekarang, jadi orang mau tarik sampai di sana. Memang ini konflik dari Ishak dan Ismail. Meskipun di pasal 25 bilang waktu Abraham mati, itu Ishak dan Ismail sudah datang. Kerjasama, kubur sama-sama. Tapi sesudah itu berpisah. Dan mungkin tuh sejarah konflik orang boleh tarik sampai di situ. Sampai sekarang tidak habis-habis tuh konflik antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail. Ada harga yang harus ditanggung. Karena itu kata kuncinya adalah belajarlah tetap taat. Amin. Tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.